Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenal karakteristik peserta didik. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Kurniana Bektiningsih, MPD. Sebelum membahas mengenai materi yang akan kami bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Mairasasi Utami dengan NIM 14014211146. Kemudian ada Wulan Asriani dengan NIM 14014211158. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Arin Holisna dengan NIM 14014211167. Dan yang terakhir ada Muhammad Nurul Huda dengan NIM 14014211180. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Wulan Asriani. Kepada Wulan, saya persilakan. Baik, materi pertama akan saya sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai karakter peserta didik atau karakteristik dari peserta didik. Apa sih itu karakteristik peserta didik? Dapat kita definisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang pada umumnya meliputi antara lain seperti kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Selanjutnya, ada dua karakteristik kemampuan awal peserta didik yang harus dipahami oleh seorang guru. Nah, yang pertama merupakan latar belakang akademik. Latar belakang akademik peserta didik bisa seperti jumlah peserta didik, latar belakang peserta didik, indeks prestasi, tingkat inteligensi, keterampilan membaca, nilai ujian, kebiasaan atau gaya belajar, minat belajar, harapan atau keinginan dari peserta didik dan harapan atau cita-cita yang diinginkannya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nurul Huda. Kepada Muhammad Nurul Huda, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik berdasarkan usianya. Untuk yang pertama yaitu karakteristik perkembangan masa anak awal, yaitu pada usia 2-6 tahun. Para psikolog menyebutkan bahwa anak pada masa ini sebagai usia menjelajah dan usia bertanya. Hal ini karena anak sudah mampu berjalan sehingga sudah menjelajah dan ingin tahu sehingga selalu bertanya mengenai segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada karakteristik perkembangan masa anak akhir, yaitu pada usia 6-12 tahun. Psikolog perkembangan anak memberikan sebutan anak pada masa ini sebagai usia berkelompok. Pada usia ini, perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai teman kelompoknya. Anak ini akan berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang disepakati oleh kelompok, sehingga masa ini disebut sebagai usia penyesuaian diri. Periode ini juga disebut sebagai usia kreatif, karena hal ini sebagai lanjutan dan penyempurnaan dari masa anak awal. Pada masa anak akhir meliputi perkembangan berbagai aspek, yaitu ada pertumbuhan fisik yang pada masa ini periodenya berlanjut lambat dan relatif seragam. Perkembangan selanjutnya yaitu mengenai keterampilan motorik, seperti pemilihan penggunaan tangan, yaitu tangan kanan ataupun tangan kiri, serta keterampilan bermain. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan psikis, mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, berbicara, dan konsep diri anak. Perkembangan bahasa terutama berbicara dan penguasaan kosakata mengalami peningkatan yang pesat. Untuk yang ketiga yaitu ada karakteristik perkembangan pada masa puber atau masa remaja, yaitu pada usia 12-16 tahun. Selanjutnya yang keempat ada karakteristik dan perkembangan pada usia 21 tahun ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mairasasi Utami. Kepada Mairasasi, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor yang mempengaruhi karakteristik peserta didik. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan serta budaya yang berlaku di tempat anak tumbuh merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan karakter seorang anak. Faktor yang kedua adalah faktor genetik dan gender. Faktor seperti genetik pada umumnya melekat pada anak sejak lahir. Perbedaan gender dan urutan kelahiran juga dapat membuat anak memiliki kepribadian yang berbeda dengan saudara kandungnya. Untuk faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Lingkungan sosial turut meliputi lingkungan keluarga, saudara, dan teman sepermainan orang tua. Dalam hal ini, orang tua biasanya menjadi sumber utama yang membentuk pandangan anak terhadap dunia dan mempengaruhi perkembangan karakter pada anak. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik individu sebagai peserta didik. Jadi, sebagai seorang individu itu pasti memiliki sifat bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan sekitar yang akan membentuk kepribadian seseorang. Karakteristik biologis pada peserta didik itu bersifat cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis itu lebih mudah berubah. Untuk materi yang selanjutnya ini adalah mengenai gambaran umum karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah anak didik adalah subjek. Maksudnya yaitu pribadi yang memiliki kediri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Untuk yang kedua adalah anak didik sedang berkembang. Yang ketiga adalah anak didik hidup dalam dunia tertentu. Setiap anak didik hidup dalam dunianya sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang keempat di sini anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Dan yang kelima ada anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Untuk yang terakhir, anak didik memiliki potensi dan dinamika. Bantuan orang dewasa berupa pendidikan agar anak didik menjadi dewasa akan mungkin dicapai oleh anak didik. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai aspek perbedaan karakter peserta didik. Aspek yang pertama yaitu aspek emosional atau kemauan. Aspek ini berkaitan dengan emosi dari peserta didik, di mana biasanya seorang anak yang memiliki emosi mudah marah ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang juga memiliki kontrol emosi yang kurang. Selanjutnya yaitu aspek sosial psikologis, di mana aspek ini berkaitan dengan psikologi dari peserta didik. Misalnya pada anak yang memiliki nilai bagus saat sekolah, ini kelama-kelamaan akan menurun yang diakibatkan oleh masalah internal di keluarganya. Aspek selanjutnya yaitu aspek sosial budaya, di mana aspek ini memiliki kaitan antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu kemampuan intelektual terpadu secara integratif terhadap faktor lingkungan. Aspek ini berkaitan dengan kecerdasan peserta didik yang dapat diperoleh mudah di lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh karakter peserta didik pada lingkungan. Keadaan yang sekarang ini dipengaruhi oleh keadaan yang sebelumnya, maka kondisi tersebut akan datang atau banyak ditentukan oleh kehidupan saat ini. Jika pada perkembangan awalnya terjadi kehidupan pribadi yang lebih terpadu dan harmonis, maka tingkah laku akan menjadi pengejawantahan berbagai aspek pribadi yang baik pula. Berdasarkan materi yang telah
sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karakter peserta didik merupakan ciri dari kualitas perseorangan peserta didik yang ada pada umumnya. Sehingga perkembangan karakter peserta didik ini dimulai sejak usia 2 tahun hingga lebih dari 21 tahun. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya dapat berasal dari lingkungan, genetik dan gender, sosial maupun orang tua. Nah, karakteristik dari peserta didik ini dapat diketahui dari cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga guru dapat melihatnya baik melalui saat mengajar di kelas maupun interaksi peserta didik dengan teman maupun dengan guru itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.